Seperti yang sudah Mimin beritakan sebelumnya, kalau rencana besar dari Amerika di bawah presiden mereka Donald Trump melancarkan aksinya dalam mengusir warga Palestina dari tanah mereka di jalur Gaza, yang kemudian disebut dengan istilah Cleaning of Gaza Strip. Pada dasarnya rencananya adalah memindahkan penduduk Gaza dari tanah mereka untuk menuju negara lain seperti Mesir, Yordania, hingga Indonesia. Jelas, rencana ini mendapatkan banyak penolakan, mulai dari warga Gaza itu sendiri, Hamas, Yordania, Iran, dan tentu saja Indonesia. Bahkan baru-baru ini, Korea Utara yang sering menentang pandangan Barat tentang isu-isu internasional telah berterus terang tentang situasi di Gaza. Pyongyang telah menyalahkan Israel atas pertumpahan darah dan menyebut Amerika Serikat sebagai kaki tangan. Korea Utara juga menilai bahwa keinginan Trump menguasai Gaza membuat dunia mendidih seperti panci bubur. Mereka juga menilai bahwa Amerika berada dalam delusi yang ketinggalan zaman untuk menguasai negara lain. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Di tengah gencatan senjata yang sedang terjadi di jalur Gaza, usai 15 bulan kota itu dibombardir oleh Israel yang dibantu oleh sekutu mereka seperti Amerika. Donald Trump yang selama ini menjabat sebagai presiden baru AS sepertinya tengah merencanakan salah satu hal yang mungkin menjadi kontroversi terbesar dalam percaturan geopolitik dunia, yakni memindah seluruh warga Palestina dari tanah mereka sendiri di jalur Gaza. Beberapa waktu yang lalu, salah satu staf Donald Trump di Timur Tengah mengatakan jika Indonesia akan jadi salah satu opsi negara tujuan untuk memindahkan 2 juta warga Gaza, yang kemudian dengan tegas ditolak Indonesia karena Indonesia percaya warga Palestina berhak untuk tetap tinggal di tanah mereka sendiri. Sebelum terbaru, Trump akhirnya berbicara sendiri. Namun kali ini, ia menyebut bahwa Gaza harus dibersihkan, dengan penduduknya harus keluar ke negara lain, seperti Yordania dan juga Mesir. Trump pun mengatakan bahwa ia telah menghubungi Raja Yordania untuk menerima lebih banyak orang Palestina. Dan untuk memastikan hal itu, laporan dari NBC News menyebut jika Trump bahkan telah melanjutkan pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel yang sebelumnya sempat dihentikan. Ini artinya, gencatan senjata mungkin tak akan benar-benar selesai secara utuh. Ada potensi besar pengeboman lebih lanjut dari Israel bakal dilakukan. Dan tujuannya jelas, mengusir warga Palestina dari tanah mereka di Gaza. Sementara itu, melihat pergerakan dan rencana besar Donald Trump untuk menguasai Gaza inilah, negara-negara dunia mulai kembali menunjukkan dukungannya pada Palestina. Turki melalui presidennya Erdogan dan baru-baru ini mengunjungi beberapa negara muslim di ASEAN seperti Malaysia dan Indonesia. Mengirimkan pesan melalui pidatonya, di mana ia menjelaskan soal Israel yang telah melanggar gencatan senjata, memberikan kehancuran di Gaza dan harus bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Özellikle tabii bugün sadece Filistin ve yine Selain Turki yang memberikan tekanan pada Israel, Korea Utara baru-baru ini juga dilaporkan memberikan reaksi keras pada Donald Trump dan Amerika atas rencana menguasai Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, Korea Utara menyebut jika rencana Trump untuk mengambil alih Gaza adalah pembantaian dan perampokan. Korea Utara juga mengatakan bahwa Amerika tengah berada dalam hayalan yang sudah ketinggalan zaman. Hayalan untuk melanggar martabat dan kedaulatan dari bangsa-bangsa lain. Trump memang kejam teman-teman. Saat terbaru,
Ia juga mengancam bahwa akan menjadikan Timur Tengah menjadi neraka jika sampai pada 15 Februari pukul 12 siang, seluruh sandera yang ada di tanah Hamas tak dibebaskan. Ini katanya. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. Iran dan Indonesia menolak keras kebijakan Donald Trump. Sebagai info, tidak seperti negara-negara lain di Timur Tengah seperti Yordania, Mesir, dan Arab Saudi yang menerima miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi dari AS. Iran tidak menerima bantuan dari AS sama sekali, dan ini membuat Iran bebas menentukan kebijakan luar negerinya. Iran memiliki militer yang kuat dan mandiri, dengan produksi senjata dalam negeri seperti drone Shahid, rudal balistik, dan sistem pertahanan udara. Sama seperti Iran, Indonesia juga menolak usulan pemindahan warga Gaza ke negara lain, termasuk Yordania dan Mesir. Sikap Indonesia tegas, seperti yang telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa upaya penggusuran atau pemindahan penduduk Gaza sama sekali tidak dapat diterima. Sikap Indonesia tetap tegas, segala upaya penggusuran atau pemindahan penduduk Gaza sama sekali tidak dapat diterima. Upaya semacam itu untuk mengurangi jumlah penduduk di Gaza hanya akan melanggengkan penduduk ilegal Israel atas wilayah Palestina, dan sejalan dengan strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, kata Kementerian Luar Negeri Indonesia beberapa waktu lalu. Jelas, selain menolak untuk memindahkan 2 juta warga Palestina ke Indonesia, Indonesia juga menolak penggusuran warga Palestina dari tanah mereka ke negara lain seperti Yordania dan Mesir. Karena sekali lagi, upaya semacam itu hanya dilakukan untuk membuat warga Israel menduduki wilayah Palestina. Pada akhirnya, rencana kontroversial Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Yordania, Mesir, atau bahkan Indonesia jelas menuai reaksi keras. Yordania dan Mesir mungkin bisa AS tekan, tapi Iran dan Indonesia menegaskan bahwa tidak semua negara bisa ditekan oleh AS untuk mengikuti kebijakan yang dianggap tidak adil. Tapi, sekali lagi, ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah AS akan tetap menekan negara-negara ini untuk mematuhi rencana mereka? Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi rakyat Palestina yang sudah lama menderita? Yang pasti, mereka menolak untuk dipindahkan dari tanah mereka. Kebijakan Trump memicu peperangan kembali terjadi. Sementara itu, setelah gencatan senjata dimulai sejak 19 Januari 2025 dengan 5 kali pertukaran sandera dilakukan, saat ini situasi di Gaza semakin tegang setelah pada Senin yang lalu Hamas menyatakan tidak akan lagi membebaskan tawanan Israel sebagai bagian dari gencatan senjata dengan alasan bahwa Israel telah melanggar perjanjian yang disepakati sebelumnya. Israel masih melakukan penembakan di wilayah Gaza dan tak mengizinkan banyak bantuan masuk ke kota Gaza. Di sisi lain, mendengar hal itu, Israel melalui Netanyahu telah memerintahkan militernya untuk bersiap melakukan serangan. Benjamin Netanyahu menyebutkan akan ada pertempuran jika Hamas tidak memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Jika pada akhirnya gencatan ini terjadi, maka yang paling menderita jelas warga Gaza. Gimana mungkin warga biasa harus menghadapi serangan-serangan rudal dan tembakan tiap hari? Trump juga baru-baru ini telah mengirimkan bom-bom besar ke Israel yang seolah menjawab ucapannya jika akan membuat Gaza jadi neraka. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa menghentikan ini?
Diskusi negara-negara Arab diyakini akan segera terjadi dalam beberapa waktu ke depan, dan semoga saja ada solusi terbaik sehingga warga Gaza tak lagi dalam penderitaan. Dan terlepas dari apapun, pada intinya dengan pertentangan Korea Utara terhadap kebijakan Donald Trump, sekali lagi membuktikan kalau dunia mendukung sepenuhnya kemerdekaan rakyat Palestina di tanah mereka sendiri. Mereka akan turun tangan jika Donald Trump masih ngotot dan berpegang teguh dengan kebijakan konyolnya tersebut. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.